Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam Islam dan isu kontemporer. Bab 1, perdamaian dan kerukunan antar agama. Lanjutan yang ketiga, mungkinkah tingkatan akan berbeda jika otentisitas sama? Yakni hanya Tuhanlah yang boleh memutus atau menyatakan derajat kedekatan masing-masing nabi kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di awal, pernyataan yang sama juga dilakukan oleh pengikut-pengikut banyak agama lainnya. Ada baiknya kita lebih teliti dalam meneliti kebenaran relatif pernyataan-pernyataan itu secara tenang. Pernyataan itu sendiri sebenarnya tidak harus menjengkelkan pengikut agama lainnya yang mengeluarkan pernyataan balik yang sama. Di sini Islam lebih maju selangkah, yaitu telah menanamkan kerendahan hati dan harga diri yang tinggi kepada para pengikutnya, sehingga keyakinan mereka pada ketinggian derajat Rasulullah SAW tidak akan diutarakan dengan cara yang akan membuat marah orang lain. Saya ingin sampaikan berikut 2 hadis mengenai Rasulullah SAW, menggambarkan secara gamblang masalah yang kita bahas. Yang pertama, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam perdebatan yang hangat dengan salah seorang pengikut Nabi Yunus. Keduanya menyatakan bahwa nabi mereka masing-masing lebih agung dari nabi lainnya. Rupanya sahabat tersebut telah melakukannya dengan cara yang menyakiti hati pengikut Nabi Yunus tersebut, sehingga ia lalu mengadukannya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada komunitas yang ada di sana pada saat itu, "Jangan mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta." Hadis Bukhari. Beberapa penafsir dibuat bingung oleh hadis di atas. Beberapa penafsir dibuat bingung oleh hadis tadi karena dirasa bertentangan dengan pernyataan Al-Quran yang mengemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih agung, tidak saja dari Nabi Yunus alaihi salam, tetapi juga dari semua nabi-nabi yang pernah ada. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW pun tidak mengatakan bahwa beliau lebih rendah dari Nabi Yunus ataupun lebih tinggi. Hanya menekankan agar umatnya jangan menyatakan beliau lebih agung dari yang lainnya dengan cara yang akan menyakiti hati orang-orang lain. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesantunan kepada para muslimin. Beliau memberi petunjuk kepada mereka untuk tidak membual. Mereka dilarang untuk memperdebatkan status beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang bisa menyakiti hati orang. Sikap demikian hanya akan merugikan perjuangan Islam karena bisa membalikkan hati orang terhadap ajaran Islam. Yang kedua, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjelas oleh hadis lain mengenai pertengkaran seorang Muslim dengan seorang Yahudi. Keduanya saling mengunggulkan pimpinan rohaninya masing-masing. Sama dengan kejadian tadi, Yahudi itulah yang mengadukan perilaku lawan Muslimnya. Rasulullah SAW seperti biasa menanggapi dengan kerendahan hati dan mengajar saudara Muslim tersebut mengenai kesantunan dan kehormatan. Lalu bersabda, "Jangan menyatakan kelebihanku di atas Nabi Musa alaihissalam." Hadis Bukhari. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, singkat kata, mungkin saja pada suatu kurun waktu tertentu dan mengenai suatu agama tertentu, Tuhan menyatakan kesenangannya pada salah seorang nabi di saat itu dalam bahasa yang tegas bahwa nabi itulah yang terbaik. Jadi tingkatan derajat tersebut relatif terhadap waktu dan tempat terjadinya. Hal inilah yang mungkin mengakibatkan umat dari wujud suci tersebut meyakini bahwa yang bersangkutan adalah tokoh yang terbaik dan tersuci sepanjang waktu, termasuk untuk masa yang akan datang.
Keyakinan seperti itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Sikap yang berbudaya mengajarkan kita untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai bahan perselisihan di antara agama-agama. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita senantiasa selalu berada di dalam Islam yang telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama sampai akhir zaman, sampai kiamat. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.